Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya. Ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya wong iki ya kudu duwe wedi. Nek gak roh wedi, kalau ndak tahu rasa takut, hidupmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita ndak takut sama sekali, malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, kita tertawa. Kita merasa puas, padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman, aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Oh, ini paling menakutkan. Kalian sudah merasa jadi anak soleh, merasa saya rajin ngaji loh Pak, tahajud juga lumayan, duha tidak pernah terlambat. Kalian kan puas, merasa aku soleh beneran, surga ini, mesti aku swarga. Kan kamu gitu terusan. Temanku apalagi, temanku itu sholatnya aja masih bolong-bolong, itu kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita kemudian berfirman, semua amalmu tidak ada yang aku terima. Oh, itu mengerikan itu sudah. Paling tidak takutlah ini. Karena Allah yang kuasa atas ini. Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Jadi seandainya kalian tidak takut apapun, harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meridhoimu, tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus, sudah surplus, pahalamu banyak. Saya itu Pak mesti jamaah di masjid Pak, tinggal dihitung. Sekali jamaah 27 kali 5 kali 30. Oh, banyak loh Pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu paling tidak saya 5.000 atau 10.000. Anggap saja 10.000. Itu pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali. 700.000 kalau 10.000, oh banyak. Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah nggak ngefek, sudah timbangannya sudah banyak. Misalnya kalian kalkulasi begitu, padahal nanti Allah ndak ada yang tak terima satupun amalmu. Oh, itu alamat sudah. Takutlah ini paling tidak wes, seaman apapun hidupmu. Karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya. Ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Iya, Allah itu memang syadidul iqab, tapi Dia juga Ghafurur Rahim. Kalau terlalu berat di syadidul iqab, jangan-jangan nanti kita putus asa. Kalau putus asa haram. Kalau terlalu berat di Ghafurur Rahim, jangan-jangan nanti kita sembrono, menyepelekan. Jadi harus imbang, khauf dan rojak. Yang kedua, rojak itu husnudzon pada Allah, berpandangan baik pada Allah. Itu husnudzon. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalku ya. Nah, ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono. Tapi juga jangan putus asa. Insya Allah, Allah itu sangat sayang pada ciptaannya, jauh melebihi sayangmu padanya. Nah, itu rojak namanya. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Yang keempat, senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik, akhirat. Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat. Itu alamat orang rojak. Akhirat kan yang akan datang, bukan sekarang. Rojak itu kan tentang hal yang akan datang. Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang.
Nanti ada teorinya, rojak itu ada rojak yang terpuji, ada rojak yang tercela. Hati-hati ya. Yang tercela dulu. Rojak yang tercela itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah tapi tidak melakukan apa-apa. Dosanya oke tapi terus tenang aja, Allah Maha Pengampun. Dosa kayak gini tidak ada apa-apanya. Maafnya Allah itu, ampunannya Allah itu wasiat kulli syai'. Jadi santai aja, jangan stres. Nah, tapi nggak ngapa-ngapain, tetap dosanya dilanjutkan seperti sebelumnya. Ini tercela, tidak boleh. Kalau memang kita merasa lemah, banyak dosa, yang dikedepankan jangan rojaknya, tapi khaufnya. Jadi perjuangannya lewat jalur khauf, meskipun nanti diimbangi rojak. Kalau khauf sudah bisa mendinginkan kesalahanmu, baru kamu rojak. Tapi kalau kamu mengampuni sendiri kesalahanmu, itu kan namanya kamu ampuni sendiri kesalahanmu. Tenang saja, Allah Maha Rahmat, tenang saja, Allah cinta pada kita, itu kan kamu ampuni sendiri. Besok diulang lagi. Nah, itu rojak yang tercela. Atau mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kebaikan. Tanpa kebaikan itu misalnya, saya ingin jadi orang soleh loh Pak. Ya kok no belajarlah jadi orang soleh Anda. Apa kalau Allah menakdirkan nanti kan saya bisa sendiri. Itu namanya rojak yang salah. Karena kalau ingin jadi orang soleh berusaha, belajar, cari ilmu. Nanti Allah yang menganugerahkan hasilnya. Kalau rojak yang terpuji sudah seperti tadi. Jadi melakukan rojak plus amal baik, atau bertobat kemudian berusaha mengganti amal jeleknya dengan kebaikan, baru boleh rojak. Jadi ini memang formula yang harus hati-hati. Makanya kalau digambar itu khauf dan rojak itu harus simultan. Dan dia akan optimal kalau zuhud jadi dasarnya. Jadi kalian bisa khauf dan rojak secara berkesinambungan, tapi landasannya zuhud. Zuhud itu menganggap dunia itu kecil, tidak penting. Berarti apa? Kalian khauf itu takut tertipu oleh dunia, takut jatuh cinta oleh dunia, dan rojaknya berharap Allah menyayangimu, membantumu untuk tidak tertipu oleh dunia. Jadi khauf dan rojak didasari oleh zuhud. Ini sebenarnya 3 ajaran utama dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Oke, rumus ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau matematika dasarnya ini, tapi nanti contoh kasusnya hidupmu sendiri-sendiri. Kapan kamu harus khauf, kapan kamu harus rojak, seperti apa formulasi zuhudmu.